Hai, salam jumpa bersama Seuntai Kata, membawa sukacita dalam warta. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, senang sekali saya Teguh dari Seuntai Kata menyapa saudara-saudara semuanya. Dan pada episode podcast kali ini, Seuntai Kata mencoba untuk berbagi, mencoba untuk berdiskusi bersama dengan saudara-saudara sekalian tentang pola-pola pelayanan gereja. Terutama pada saat sekarang ini, di era digital dan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Pelayanan gereja mau tidak mau tetap harus berjalan. Bahkan sebelum pandemi pun, gereja menghadapi situasi yang mungkin cukup luar biasa, terutama karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, sangat luar biasa, sosial media yang memungkinkan kita untuk dapat berinteraksi dengan semakin banyak orang. Namun di situ juga muncul banyak tantangan dari derasnya arus informasi yang perlu kita saring, sosial media yang sudah menjadi bagian kehidupan dari umat dan akhirnya menjadi kehidupan gereja pula. Maka gereja mencoba untuk beradaptasi di sana. Namun kemudian pandemi datang. Di awal 2020 kita mengalami pandemi tersebut. Indonesia pun harus mengalami pandemi ini. Kita mulai terbatas untuk bergerak. Bahkan itulah pertama kali ketika saya merasakan perayaan Ekaristi online. Dan lebih sedihnya lagi, harus mengalami Paskah secara online. Pertama kali dalam hidup saya tidak bisa pergi ke gereja pada Hari Raya Paskah, tidak dapat merayakan Hari Raya Paskah di gereja bersama dengan saudara-saudara sekalian. Namun kemudian sampai sekarang akhirnya mulai terbiasa dengan perayaan Ekaristi online. Namun itu tidak menghilangkan kerinduan saya untuk menerima sakramen Maha Kudus secara langsung. Nah, di masa pandemi ini pun saya berkesempatan untuk dapat merefleksikan diri dan merenungkan bagaimana pola pelayanan gereja dijalankan, di mana saya, Anda, dan saudara-saudara sekalian menjadi bagian di dalamnya. Ada 3 hal yang coba akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pola-pola pelayanan gereja pada saat ini, di tengah arus digitalisasi konten, di tengah arus komunikasi yang luar biasa, dan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, gereja yang selalu beradaptasi. Gerak langkah gereja termasuk di dalamnya dinamika pastoral dan pelayanan gereja harus selalu mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kita bersyukur perkembangan teknologi mampu digunakan dan dimanfaatkan gereja dalam proses pelayanannya. Terlebih di masa pandemi, perkembangan teknologi menjadi sesuatu yang patut kita syukuri bersama. Karena dengan adanya teknologi pada saat ini, dengan kemampuan teknologi yang kita punya pada saat ini, memampukan kita untuk tetap menjalankan pelayanan itu. Kita dapat melaksanakan perayaan Ekaristi secara online, dan banyak hal yang lain yang dapat kita lakukan juga secara online atau daring. Tugas pewartaan, kesaksian, dan persekutuan gereja pun memanfaatkan perkembangan teknologi ini, sehingga akhirnya segala macam bentuk pelayanan tetap dapat dilaksanakan. Kita saat ini dapat merasakan bina iman anak secara online, sekolah minggu secara online, dan berbagai macam pelayanan yang lain yang dapat kita lakukan karena perkembangan teknologi, dan kita bersyukur bahwa gereja mampu beradaptasi. Yang kedua, pelayanan gereja yang selalu aktual dan kontekstual. Selain gereja melakukan proses adaptasi, pelayanan gereja pun diusahakan untuk tetap kontekstual dan aktual sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Ketika keselamatan umat adalah prioritas utama, gereja tidak mau memaksakan diri untuk tetap melakukan Ekaristi secara offline, tetapi mengusahakan dengan teknologi yang sudah saya sebutkan tadi di awal, agar umat tetap dapat terlayani dengan sumber daya yang tersedia. Pelayanan gereja pun menyentuh aspek yang lain selain aspek rohani kita, tetapi juga menyentuh pada aspek-aspek yang lain seperti kesehatan dan ekonomi umat yang terdampak juga.
Dan yang ketiga, gereja yang selalu menyalakan harapan. Salah satu tantangan yang muncul pada saat pandemi adalah untuk tetap menyalakan harapan dan memperkuat iman. Gereja tentu saja selalu mencoba untuk menyalakan harapan dan iman umat dengan berbagai macam hal, baik melalui homili-homili para imam pada saat perayaan Ekaristi, melalui renungan-renungan yang disampaikan di media sosial, melalui konten-konten yang dibuat oleh umat dan komsos dari setiap paroki, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri, dan mungkin juga saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bertanya kepada diri saudara masing-masing. Apa yang kemudian dapat kita lakukan untuk kita pun dapat berperan serta dalam pola-pola pelayanan gereja ini? Yang pertama, umat kita semua harus ikut beradaptasi dengan segala macam perubahan situasi yang terjadi, termasuk dalam hal ini adalah perubahan pola-pola pelayanan gereja, di mana kita, umat, pun tetap harus terlibat. Dan yang kedua, tidak bisa kita pungkiri, gereja adalah kita. Gereja adalah persekutuan umat yang beriman pada Kristus, dan kita menjadi bagiannya. Maka di saat yang tidak mudah ini, mari kita saling menguatkan dalam iman dan harapan. Mari bersama menabur benih-benih kasih melalui berbagai macam bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya, tidak lupa seuntai kata mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-125 Gereja Katedral Bogor. Semoga dengan bertambahnya usia, semakin mampu untuk bertumbuh, berbuah, dan berdampak bagi sesama. Sekian dari saya, seuntai kata, semoga sedikit yang coba saya bagikan hari ini dapat memberikan manfaat untuk saudara-saudara sekalian. Seuntai kata undur diri, dan Tuhan memberkati.